Sebanyak 402 kontainer yang mengangkut komoditi pertanian asal Sumatera Utara di dalam kapal MV Matubum ditahan TNI Angkatan Laut karena membawa 34 kontainer bahan baku minyak goreng yang akan diekspor ke Malaysia. Hingga kini TNI Angkatan Laut masih melakukan penahanan terhadap seluruh awak kapal serta ratusan kontainer di dalamnya. Kuasa hukum pemilik kapal MV Matubum mengatakan hal itu pun membuat petani merugi ratusan miliar lantaran barang lain yang berada di kapal tersebut mulai membusuk. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Anugrah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anugrah. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuner. Nah, saya mengabarkan bagaimana saat ini kondisi terakhir dari penahanan MP Matubung yang pada 4 Mei kemarin itu ditahan oleh Dantamal atau TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Belawan. Nah, pada saat itu memang bisa dikabarkan bahwa terdapat 34 komoditi yang merupakan CPO dan turunannya yang merupakan bahan baku minyak goreng yang sebenarnya sudah dilarang sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan nomor 22 tahun 2022 yang mulai berlaku pada 28 April 2022. Nah, namun selain 34 yang merupakan CPO yang diangkut melalui kontainer di atas kapal MP Matubung, terdapat 402 kontainer lainnya yang merupakan komoditi pertanian unggulan asal Sumatera Utara yang terdiri dari sayur-sayur, kemudian ada kopi, kemudian juga ada udang yang merupakan hasil dari tambak udang yang akan diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia dan juga Singapura. Nah, dengan sudah 12 hari kapal tersebut saat ini bersandar di Pelabuhan Belawan karena disita untuk sementara waktu, sampai sejauh ini komoditi-komoditi yang ada di kapal sudah dikhawatirkan sudah akan segera membusuk begitu, karena memang sampai sejauh ini belum ada kepastian dari TNI Angkatan Laut bagaimana kondisi kapal itu nantinya akan dibebaskan begitu. Nah, dapat diinformasikan juga 34 CPO sebenarnya merupakan hasil dari 3 penghasil CPO yang merupakan perusahaan di Sumatera Utara atau yang berbasis di Indonesia, yang saat itu memang sudah terlebih dahulu mengurus izin mengenai ekspor impor yang melalui bea cukai. Nah, izin sendiri itu memang sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukum dari perusahaan minyak goreng, yaitu Landen Marbun, menyatakan kalau ternyata mereka sudah terlebih dahulu mengurus surat ekspor impor mengenai CPO tersebut sejak tanggal 25 dan 26, artinya sebelum ketetapan dari surat edaran Menteri Perdagangan itu diberlakukan. Nah, mereka sampai sejauh ini juga menyayangkan bagaimana TNI AL juga belum melepas dari MP Matubung yang sebenarnya juga mengangkut 402 kontainer yang merupakan komoditi yang akan diekspor ke luar negeri begitu. Namun hari ini karena mereka juga ingin mendapat kepastian karena merasa mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku oleh pemerintah, mereka pun hari ini akan mendatangi Dantamal untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Kasal Angkatan Laut untuk memberikan kepastian hukum terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, karena mereka menyatakan kalau sekiranya juga 34 kontainer yang bermasalah itu mereka siap untuk melakukan penyidikan lebih dalam, namun seharusnya 402 yang ada kontainer yang ada di MP Matubung itu bisa untuk dilepaskan agar bisa diekspor ke luar negeri. Nah, hari ini memang Landen bersama kuasa hukum yang lainnya, bersama tim lainnya akan mendatangi Pelabuhan Belawan dan akan memberikan surat untuk Kasal agar mereka mendapatkan kepastian hukum mengenai penahanan ini. Nah, juga dapat dikabarkan bagaimana situasi 29 awak kapal yang memang saat ini memang sedang berada dan tinggal di atas MP Matubung, dan dikhawatirkan kata Landen stok dari pangan atau makanan yang
mereka dapat setelah 13 hari sampai hari ini mengalami penahanan oleh Angkatan Laut, mereka itu mengalami stok makanan yang semakin menipis. Makanya karena itu Landen berharap agar pemerintah mencarikan solusi untuk hal tersebut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Anugrah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan kuasa hukum pemilik kapal MV Matubum. Berikut tayangannya untuk Anda. Penilaian kita sekitar 130 miliar. Langkah hukum yang akan dilakukan ke depan? Kita berharap, dan ini dari kantor kita melalui klien kita dari pemilik kapal, kita akan menyurati Kasal. Kami sangat yakin bahwa Kasal tidak memperoleh informasi yang utuh terkait dengan ini, sehingga informasi yang sampai tidak diperoleh dengan benar, maka ada kebijakan menurut kita yang kurang keliru dalam penerapan hukumnya. Apa itu, Bang, yang keliru itu, Bang? Bisa dijelaskan? Surat kepada Kasal permohonan perlindungan hukum. Sehingga kita berharap agar segera kapal kita ini dibebaskan dan diizinkan berlayar kembali, sehingga barang-barang yang 402 kontainer lagi segera akan diangkut ke Malaysia dan Singapura. Kalau kondisi kapal gimana? Awalnya kami menduga bahwa ada kesalahan dalam prosedur di sana. Di antaranya ada 34 diangkut kontainer yang diduga adalah CPO yang telah dilakukan pelarangan pemerintah. Nah, makanya kami sangat sepakat karena kita mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan CPO. Tapi setelah kami lakukan pemeriksaan dokumen bahwa ternyata CPO yang 34 ini telah memiliki pemberitahuan ekspor barang dan nota pemberitahuan ekspor dari bea cukai. Sehingga 34 barang ini sebetulnya yang diangkut kapal telah memenuhi proses dan mekanisme sebuah persyaratan yang disyaratkan oleh bea cukai. Dan lalu kemudian kami sebagai pemilik kapal menyatakan juga kalau seandainya hari ini Lantamal membutuhkan penyidikan lagi lebih dalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.